Pemirsa, selamat pagi. Senang sekali saya Tantri Murdopo bisa kembali menjumpai Anda. Penampilan seringkali menjadi pembahasan yang dinilai sensitif oleh sebagian orang. Standar kecantikan dan keindahan seakan terpatok pada satu kriteria tertentu. Padahal semua orang memiliki keindahannya sendiri, yang tentunya perlu upaya untuk merawat kecantikannya masing-masing. Namun sayang, belakangan ini kerap muncul produk kecantikan dengan komposisi kandungan yang bisa membahayakan bagi para penggunanya. Hal ini pun turut mencuri perhatian bagi Dr. Richard Lee, yang mendorong dirinya untuk kemudian terjun langsung memberikan edukasi mengenai dampak buruk penggunaan produk kecantikan yang berbahaya. Dan hari ini kita sudah mengundang Dr. Richard Lee untuk hadir bersama dengan kita membahas mengenai dampak buruk penggunaan produk kecantikan yang salah. Selamat pagi Dr. Lee. Selamat pagi. Apa kabar? Tantri, luar biasa. Dr. Richard Lee. Yes. So, Dr. Richard, sedikit singkat definisi kecantikan menurut Anda. Kecantikan ini sekarang sudah beda ya. Kalau dulu mungkin cantik, cewek cantik ya kita bilang kayak gitu. Atau ya. Cowok juga sekarang kan justru karena juga. sekarang sudah bergeser. Yeah. Jadi kalau sekarang kita lihat ini sekarang perawatan diri ya, jadi lebih baik. Karena penampilan sekarang ini jadi lebih penting ya dibandingkan pada zaman dulu. Oke. Dr. Richard, sebetulnya kan sekarang ini sudah kurang lebih 2 tahun ya? Anda banyak saya sekali 6 tahun, 7 tahun, tapi mungkin lebih concern di bidang edukasi kecantikan ini 3 tahun. 3 tahun belakangan ini, oke. Kalau saya mengamati sosial media Dr. Richard ataupun juga mengikuti di edukasi-edukasi yang dokter buat mungkin di YouTube dan lain sebagainya, itu ada 2 bagian besar dari yang mengikuti Anda atau follower Anda gitu kan, komentar-komentarnya, baik pun juga reaksi-reaksinya. Ada yang mengatakan Anda sebagai seorang pejuang para wanita atau pahlawan para wanita karena banyak sekali edukasi-edukasi yang Anda berikan kemudian menyelamatkan kecantikan mereka. Komentar dulu mengenai ini. Saya nggak ngerasa saya pahlawan karena saya belum mati. Biasanya kalau pahlawan itu harus mati dulu ya biasanya ya. Tapi merasa tidak ketika bertemu mungkin banyak yang mengucapkan terima kasih misalnya. Nah, itu yang saya rasain. Jadi saya nggak tahu kenapa saya bisa dilabelin seperti pahlawan wanita Indonesia. Tapi jelas sejak 2 tahun yang lalu, setiap kali orang ketemu dengan kita ya, saya ya, kan public figure juga kita bisa bilang ya. Kebanyakan kalau orang public figure kan ketemu foto dong kayak gitu ya. Ini enggak. Dari 10 tuh 7-nya itu bilang terima kasih ya dok ya. Betul ya, iya. Gara-gara kamu saya jadi tahu. Gara-gara kamu saya nggak pakai itu lagi. Makasih ya saya jadi tahu kayak gitu punya. Yang paling minta foto cuma 3. Tapi itu membuat apa ya? Berarti perjuangan untuk memberikan edukasi ada dampaknya gitu ya. Itu semangat yang luar biasa banget bagi saya sih. Makanya saya bisa terus kasih edukasi terus karena banyak banget yang ternyata yang terbantu, yang terima kasih dengan konten-konten yang saya lakukan. Oke, sebentar sampai di situ. Ketika punya semangat yang lebih, karena banyak juga yang kemudian mempertanyakan, baik itu di media sosialnya Dr. Richard maupun juga komentar-komentar di luar sana. Seberapa kompetennya sih sebetulnya Dr. Richard Lee ini? Kok bisa-bisanya kemudian melabelkan sebuah produk baik dan buruk, berbicara di publik gitu ya? Ini bagus dan ini tidak bagus gitu. Memang Anda kompeten gitu pertanyaannya? Yang pertama, saya nggak pernah memberikan label ini bagus, ini jelek. Yang saya beri label itu adalah ini aman, ini tidak aman. Saya nggak pernah masuk ke substansi. Ini oke banget nih, bagus banget nih, luar biasa banget. Nggak pernah. Kita memberikan pujian kayak gitu. Jadi tanda kutip lebay itu nggak pernah ya? Apalagi saya dokter. Kita tahu etika kedokteran kayak gitu ya. Kita tetap kasih itu adalah aman atau tidak. Balik ke kompetensi. Orang selalu tanya, ini kompeten nggak sih Dr. Richard? Saya kan punya pertanyaan kayak gini. Semua orang tuh punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Contohnya, media punya tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat. Polisi punya tanggung jawab untuk nangkepin orang yang salah. BPOM punya tanggung jawab untuk keluarin nomor BPOM dan pengawasan. Saya seorang dokter punya tanggung jawab untuk ngasih edukasi kepada masyarakat yang mana yang aman, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan edukasi saya itu juga berdasarkan peraturan dari polisi sendiri, undang-undang, peraturan BPOM sendiri. Jadi saya nggak pernah buat aturan-aturan saya sendiri ini, aturan saya sendiri ini kayak gitu, nggak pernah. Jadi saya cuma kayak memberikan edukasi dari aturan yang sudah ada. So kalau ditanya kompeten atau tidak ya harusnya kompeten dong seorang dokter memberikan edukasi. Kecuali kalau saya datang, saya tangkepin orangnya atau saya sita produknya, itu kerjaan orang kan seperti itu. Itu tentu saja itu tidak kompeten. Oke, jadi intinya mengikuti prosedur yang berlaku. Itu kata kuncinya ya sebetulnya. Sekarang nih kayak gini ya, kalau kita ngomongin krim abal-abal ya, sulit. Karena Indonesia ini besar banget, luas banget, negara kepulauan dengan masyarakat yang banyak banget seperti sekarang ya. Sistemnya ada, yes. Ya, tapi yang menjadi permasalahan adalah karena masyarakat yang banyak dan keinginan untuk industri kosmetik ini juga tinggi, jadi sulit.
Ya, permasalahannya itu. So, saya pikir daripada kita nangkepin yang jual, daripada kita sita yang jual, kenapa nggak kita edukasi masyarakatnya aja? Toh kalau masyarakatnya pintar, masyarakatnya tahu, produk itu nggak laku sendiri nantinya. Oke, ya. Dr. Richard, berbicara mengenai pasar Indonesia, ini saya baru dapat data dari McKinsey untuk Indonesia itu di tahun 2020 itu pasar kosmetiknya di angka 99,3 triliun rupiah. Itu kalau US dollarnya adalah 14.000. Ini baru 2020, jadi diprediksi akan terus meningkat sampai 2022. Jadi sudah pasarnya sangat besar. Dan kalau lihat dari data dari BPS kan 267 juta jiwa, itu 130-nya adalah perempuan. Dan dari 130 juta jiwa yang perempuan itu 68%-nya adalah wanita produktif. Jadi maksud dalam artian bahwa memang begitu bergeliatnya sebetulnya industri kecantikan di Indonesia ini. Tapi melihat dari apa yang selalu digaungkan tentang edukasi tersebut gitu, bagaimana Anda melihat industrinya di Indonesia sendiri gitu sebetulnya? Indonesia, industri kecantikan bertumbuh ya. Saya pikir hampir di semua dunia, bukan hanya di Indonesia ya. Karena sekarang ini penampilan sangat penting. Apalagi kita nggak bisa lepas dari namanya media sosial. Di mana media sosial ini tampilan itu adalah wajah kita, penampilan kita. Di luar dari situ kita kerja pun dari sekarang itu yang salah satu list nomor satunya adalah berpenampilan menarik. Di mana-mana pasti seperti itu. Mau kerja di toko, kerja di stasiun televisi, atau kerja di mana pasti penampilan menarik. Artinya penampilan ini sekarang ini jadi penting. Jadi kebutuhan pokok. Selain sandang, pangan, papan, ini penampilan jadi kebutuhan pokok. Benar jadi sekarang ya. Contohnya kayak gini ya. Kalau misalnya kita nggak punya penampilan menarik, sulit untuk cari kerja. Jangankan itu, punya penampilan menarik, CV bagus pun sulit cari kerja. Apalagi kalau nggak punya penampilan menarik. So makanya sekarang kan semua orang tuh berlomba-lomba untuk bukan tampil cantik lah, cantik itu kan relatif. Paling nggak tuh merawat diri. Karena badan kita ini adalah aset sebenarnya. Dan itu juga yang membuat banyak orang, atau kita berbicara mengenai khususnya masyarakat Indonesia yang berbondong-bondong tanda kutipnya mencari apapun yang bisa membuat mereka menjadi lebih menarik, termasuk menggunakan produk-produk tersebut. Satu itu. Yang kedua, industrinya juga melihat celah ini. Di mana banyak kebutuhan, banyak demand, kita juga harus menyediakan sesuatu hal yang instan. Yang abal-abal, yang murah, instan, cepat. Sesuai dengan kebutuhan pasar. So ini saling sambut menyambut. Kebutuhan ini sudah benar, kebutuhan masyarakat untuk tampil berpenampilan menarik itu tidak salah. Yang salah itu adalah orang memanfaatkannya. That's why makanya kita harus masuk ke edukasi nih. Supaya apa? Kita cantiknya benar, tapi cantik dengan cara yang sehat. Cantik dengan cara yang benar. Seperti itu. Karena murah dan cepat itu bukan kata kunci yang baik dalam industri kecantikan, betul ya? Nggak ada sesuatu hal yang instan. Itu menarik. Karena kan sekarang kan banyak sekali yang bercerita mengenai akan berubah mungkin warna kulitnya, mungkin juga dari segi perawatan dan lain sebagainya. Jadi instan dan murah bukan kata kuncinya gitu ya. Betul. Sedangkan yang dijual ya masyarakat sendiri juga masih kayak gimana ya, kalau misalnya dalam 2 minggu dipakai nggak ada perubahan, itu sudah mau ganti. Sedangkan kita harus sadarkan, menurut jurnal nih, apapun produk yang kamu pakai, itu baru ada efek hasil, itu satu bulan itu paling cepat. Rata-rata itu 3 bulan. Kita sebut aja apa? Salah satu bahan pokok niacinamide, alpha-arbutin. Ya menurut penelitian tuh 3 bulan, 6 bulan baru ada efek. Sedangkan masyarakat Indonesia ini masih ya, karena edukasinya ya, pengennya 2 minggu tuh sudah ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, ya ganti yang lain. Yang itu lebih baik juga. That's why makanya si oknumnya ini masuk dengan memberikan opsi itu. Makanya kita harus kasih edukasi nih. Oh itu salah tuh. Kalau kau yang benar adalah ya kau ngasih nutrisi untuk tubuhmu itu akan ada efeknya itu ya panjang. Tapi yang paling penting adalah nggak ketergantungan. Dokter Lee, tapi berarti celahnya itu di mana sih? Apakah memang kenapa? Kenapa ragam produk kecantikan yang berbahaya itu menjadi banyak sekali beredar? Tadi sedikit sudah disebutkan alasannya. Ataukah mungkin karena masyarakat yang cenderung jadi tidak peduli juga mengenai hal ini? Ada 2 orang yang menurut saya kelompoknya. Yang pertama, manusianya yang pengen pakai, ngeyel. Ibaratnya kayak gitu punya. Aku nggak peduli lah, pokoknya yang penting glowing. Yang kedua adalah manusia yang, masyarakat Indonesia yang belum tahu yang mana yang abal-abal, yang mana yang enggak. Dan masyarakat Indonesia ini masih mudah ditipu, Mbak Tantri. Contohnya kayak gini, saya ngasih produk ya, terus saya bilang, ini sudah BPOM loh. Nah, masyarakat Indonesia itu cenderung, ini sudah BPOM loh, padahal polosan ini. Nah, itu yang kita pengen edukasi nih. Yang mana sih yang BPOM?
kalau menurut orang BPOM sudah jelas produk yang BPOM tuh yang kayak gini loh. Sedangkan bagi masyarakat Indonesia yang namanya BPOM tuh kata tetangganya BPOM dia bilang BPOM. Kata dokternya BPOM padahal nggak BPOM dia tanpa bilang melihat BPOM. sendiri ya. Oke. Dia tanpa melihat dan tanpa mengecek, padahal sebenarnya sistemnya itu sudah ada. So makanya sistemnya ada, tapi edukasinya nggak nyampe ke masyarakat sebenarnya. Tapi seberapa urgensinya sih sebenarnya, Dr. Richard Lee, ketika kita berbicara mengenai banyak orang harus tahu resikonya, harus tahu efek sampingnya. Oke, kalau aku lihat secara pribadi, aku lihat di Instagram atau sosial media Dr. Richard, ketika seseorang menggunakan produk yang abal-abal ini, memang ada efek samping yang menjadikan kulitnya rusak dan lain sebagainya. Tapi seberapa urgensinya sebetulnya? Kalau ini dibiarkan saja kan nggak apa-apa juga sebenarnya. Wah, sebenarnya kalau kita ngomong kecantikan urgensinya nggak ada ya sebenarnya, nggak akan sampai meninggal ya. Tapi kalau kita bilang kayak gini ya, ini pengaruhnya besar banget bagi kehidupan. Contohnya kalau tantri ya misalnya, kalau misalnya jerawatan semua wajah misalnya, bagus pakai skincare terus habis itu kita gantung jerawatan semua wajah besar-besar, sampai nggak ada tempat lagi untuk tidak tumbuh jerawat. Dan itu mengerikan. Jangan Saya sampai pengen terjadi. tanya dengan Tantri, kayak gimana masa depannya kira-kira di dunia pertelevisian? Waduh, itu mungkin lebih ke tidak percaya diri ya pada akhirnya. Ya, habis itu kita juga berefek pada tidak percaya diri. Itu efek paling ringan loh pada penggunaan krim abal-abal. Efek paling panjangnya apa? Seperti penggunaan merkuri. Masih ingat kejadian Minamata di tahun 1950? Iya. Ya itu berefek pada gangguan kecacatan, gila, dan lain sebagainya. Bahkan bisa kematian loh. Menurut teori itu bisa menyebabkan kanker kulit dan kanker ginjal. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi ya Dr. Lee, karena selain tadi krim abal-abal itu selalu yang melekat dengan Dr. Richard Lee, tapi juga jasa kecantikan juga menjadi salah satu yang disorot oleh seorang Richard Lee. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita kembali lagi berbincang-bincang di Selamat Pagi Indonesia bersama dengan Dr. Richard Lee. So, Dr. Richard Lee, satu hal yang menarik adalah ketika saat ini, misalnya saya perhatikan beberapa komentar, baik di sosial media Dr. Richard Lee maupun juga di beberapa sosial media yang lain gitu. Ketika ada satu produk muncul, produk kecantikan, komennya biasanya kan langsung tergiur, tertarik, beli di mana dan lain sebagainya. Sekarang tuh nggak nanya bahannya apa, merkuri atau tidak dan lain sebagainya. Masyarakat sekarang sepertinya lebih teredukasi ya. Bahkan mereka bisa, dengan statement itu? Betul banget. Bahkan mereka sekarang bisa ngejudge loh. Oh ya. Itu nggak BPOM, itu polosan kayak gitu. Bener. Jadi masyarakat sudah jadi lebih pintar. Syukurlah ya, berkat edukasi yang kita lakukan itu trennya sudah mulai berubah. Dan kalau saya melihat sih sepertinya akan 5 tahun ke depan mungkin Indonesia akan jauh lebih baik. Dunia kosmetik Indonesia itu jauh lebih baik. Kalau dulu tuh kayak gampang banget, setiap kali ada yang lahir baru kosmetik abal-abal, lahir baru lagi kosmetik baru abal-abal. Sekarang kalau kita lihat lahir baru, oh BPOM aman. Seperti itu. Sudah mulai berubah trennya seperti sekarang. Oke, tapi berarti tidak hanya kemudian produk kecantikannya, tapi juga jasa perawatannya juga itu dikritisi. Yes, karena itu memang banyak banget ya. Semengerikan apa? Ini lebih mengerikan sebenarnya sih. Banyak yang ngaku-ngaku main dokteroid, ngaku-ngaku sebagai dokter tapi bukan dokter. Contohnya kita sulam lipatan mata ya, sulam lesung pipih. Itu nggak dikerjakan oleh dokter loh, dikerjakan oleh salon-salon. Bahkan beberapa salon tuh mengerjakan facial peeling, mengerjakan laser, ada lebih parahnya lagi ada yang mengerjakan operasi hidung, itu bukan dokter. Dan kemarin kan sempat viral itu filler payudara dikerjakan bukan dokter. Even dokter pun aja salah sebenarnya. Dokter bedah plastik yang kompeten untuk melakukan itu. Tapi ya memang ada beberapa oknum lah saya bilangnya ya. Ada dokter umum juga oknum melakukannya, apalagi yang bukan dokter itu lebih berbahaya dan mengerikan sekali sebenarnya. Mungkin masyarakat itu belum bisa membayangkan semengerikan apa gitu Dr. Richard. Ketika kita bicara mengenai tadi oknum, kita bicara mengenai produk jasa perawatan yang kata Dr. Richard lebih mengerikan lagi gitu. So, jangka pendek, menengah, panjangnya ketika kita membiarkan kengerian ini terus ada di dalam perawatan kita. Ya, jadi dampaknya tuh masif ya. Sebenarnya kenapa sih ini bisa terjadi? Orang Indonesia ini sebenarnya seneng katanya. Jadi kalau misal cerita, tadi aku hidung loh kerjain loh dengan si itu loh. Bagus gitu ya. Bagus kayak gitu punya ya. Jadi dia tahu itu bukan dokter. Dan dia bilang ini murah, bagus pula kayak temennya kayak gitu. Yang jadi permasalahan ada mungkin ada beberapa, saya bilang tukang. Mungkin ada beberapa tukang yang lebih pintar daripada dokternya. Karena dia ngerjain lebih sering. Contohnya kayak gitu ya. Mungkin operasi hidung saya nggak pernah kerjain. Mungkin dia lebih pintar daripada saya.
ya tukang tersebut ya. Tapi yang membedakan seorang tukang dan seorang dokter adalah ketika terjadi apa-apa, seorang dokter tahu harus ngapain. Sedangkan dia tidak tahu harus ngapain karena dia cuma mengerjakan itu aja setiap hari. Ya. Itu menjadi pembedanya. Dan memang ini harus betul-betul diedukasi kepada masyarakat. Dan tadi selain juga kalau masalah produk abal-abal atau tanda kutip krim abal, saya jadi ikut ngomong krim abal-abal kan itu trademarknya Dr. Richard ini berbicara mengenai krim abal-abal gitu dengan sangat amat menggebu-gebunya. Jasa perawatan juga sekarang berubah ya, maksudnya mereka juga mulai teredukasi. Yes, mulai berubah, tapi ini masih PR besar banget ya, masih PR besar banget dan ini masih banyak banget yang salah, masih banyak banget yang infus vitamin, multivitamin, infus whitening tanpa dokter, bukan di dokter yang dikerjakan oleh kadang ada beberapa yang oknum perawat, oknum bidan ataupun non medis dan yang lebih lucu lagi dikerjakan di mobil. Saya nggak tahu apakah itu ambulans, tapi dijualnya bener loh, dijualnya itu infus whitening drive thru, dan itu fakta terjadi di Indonesia. Karena ini kan kita topiknya jelas, masyarakat juga bisa baca atau pemirsa yang nonton sekarang, cerdas memilih produk kecantikan. So apa tipsnya dari seorang Richard dulu? Simple sih kalau dari saya sih, ya semua pasti kalau pilih produk kecantikan pasti yang BPOM. Yang jadi permasalahan adalah yang mana yang BPOM itu. Jadi harus cerdas untuk bisa tahu satu persatu apa yang kemudian digunakan, apalagi mungkin dikonsumsi juga. Betul sekali. Jadi kita tuh harus benar-benar tahu apa, karena ini kan tubuh kita ini adalah aset ya. Zaman sekarang ini aset yang paling besar itu adalah badan kita sendiri nih, bukan mobil, bukan rumah kayak gitu. Jadi kita harus jaga nih penampilan kita gitu. Karena kalau kita berbicara negara tetangga di Asia masih ada problem yang sama ya. Kalau saya keliling sih rata-rata seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, negara Asia Tenggara ya, punya permasalahan yang kurang lebih sama. Tapi beberapa negara seperti Korea, Amerika itu bagus banget. Ya, sebagus apa misalnya? Apa yang paling satu yang paling sering terjadi di Indonesia ini adalah penyalahgunaan hidroquinon. Hidroquinon itu sebenarnya obat keras yang hanya dibolehkan diresepin oleh dokter, sama seperti morfin lah, hanya boleh diresepin oleh dokter kayak gitu. Tapi sudah dicampurkan ke dalam Tapi penyalahgunaannya terjadinya. Jadi dipakai bebas semua wajah jangka panjang dan akhirnya seperti ketergantungan jadinya. Nah, itu mudah banget dicari di Indonesia. Jadi kayak misalnya Mbak Tantri sendiri ke apotek, aku pengen beli nih hidroquinon nih. Lucunya itu bisa dijual loh. Keluar tanpa resep. Sedangkan kalau di Amerika, di Korea itu benar-benar harus ada resep dan semuanya itu jelas. Jadi nggak gampang membeli sesuatu produk yang obat keras tersebut. Tapi Dr. Lee merasa bahwa ini bisa diatasi dalam artian tadi kan dokter bilang mungkin 5 tahun lagi trennya akan berubah. Mungkin tapi masih akan terus berjuang. Sangat pastinya, dan tapi saya butuh bantuan dari banyak orang, termasuk media ya, termasuk instansi-instansi pemerintahan. Karena ini bukan tugas saya sendirian. Makanya saya sekarang lebih ke promosi, ayo gabung, berjuang bersama saya. Saya nggak bisa sendirian nih. Karena untuk kita masyarakat Indonesia yang luas seperti ini perlu banyak tenaga, perlu banyak energi. Walaupun dicintai tapi banyak musuh juga kan berarti. Kalau banyak musuh dari dulu. Soalnya kan kita begitu kita protes, ini krim ini abal-abal, krim ini tidak memenuhi standar. Ya wajar dong. Saya pikir nggak mungkin dia bilang aku mencintai Bu Dr. Richard, nggak mungkin juga, pasti benci dengan saya. Benci tapi rindu juga mungkin dengan celaka. Tapi lucunya, percaya nggak? Yang jual krim abal-abal tersebut itu perawatan di tempat saya. Oh ya? Yes. Itu jadi mereka sendiri tidak pakai. Itu catatan ya. Tapi dengan gayanya Dr. Richard Lee yang sangat terbuka, sangat apa adanya, ini krim abal-abal, sangat lantang berteriak, masih akan seperti itu? Udah pernah kasus loh. Istri saya suruh saya berhenti sebenarnya. Oh ya? Ya, keluarga saya juga suruh saya berhenti. Jadi sekarang sudah mulai akan pelan-pelan berbicara dengan nada yang lebih sulit ya. Saya sudah berusaha berhenti, tapi ini menurut saya ini jadi panggilan hidup saya. Jadi kalau sudah panggilan hidup agak susah. Tapi mungkin saya agak sedikit kontrol untuk berbicara lebih wise, lebih bijaksana gitu aja. Termasuk juga mungkin ini ya, membuat sebuah program edukasi khusus yang lebih dengan bahasa yang nah ini juga. Betul. Ini program TV yang akan tayang di Metro Karena TV saya baru lihat juga. Ini di layar nih muncul. Yes. Nanti hari Minggu jam 3:30 sore akan tayang juga. Jadi ini tujuannya adalah supaya edukasi ini makin luas lagi, makin melebar lagi. Seperti itu. Jadi tujuannya ini berbeda dengan di sosial media? Oh, ini konsepnya agak berbeda. Kalau di sosial media kan saya sendirian ya ngomong ya. Jadi ngomong sendirian itu kayak gimana gitu kan. Kalau di sini kita akan datangin korban. Kita akan datang bintang tamu. So selama ini yang ngomongin saya itu pansos, cari panggung aja. Oke, kita datangin korban.
Terus kayak Tantri lihat sendiri nih. Ya. Ini benar kan seperti ini punya kan. Jadi kita akan buktikan real. Inilah korban yang datang. Dan kita juga akan kasih untuk yang speak up, berani speak up, korban yang berani speak up. Kita akan kasih perawatan gratis bukan sampai sembuh sih. Sampai ya jadi lebih baik pastinya. Untuk kasih contoh ke masyarakat. Kalau kamu seperti ini, nanti kamu bisa jadi lebih baik loh. Bisa sehat lagi, bisa normal lagi. Seperti itu. Oke, tapi ini kan menjadi salah satu tujuannya adalah lagi-lagi memberikan edukasi gitu ya. Dr. Richard dalam tayangan-tayangan ini juga gitu ya, walaupun kemudian ada korbannya, ada edukasinya juga, tapi harapannya sebetulnya apa? Harapannya tentu aja dunia kosmetik Indonesia jadi lebih baik ya. Oh. Ini jadi standar yang baru, jadi kita seperti negara-negara maju yang lain yang sudah aware banget setiap masyarakatnya itu. Jadi nggak ada celah lagi untuk yang oknum penjual krim abal-abal untuk ngejual, karena nggak laku. Okay. Masyarakatnya sudah pintar, begitu keluar, ini abal-abal nih nggak laku kayak gitu kan. Jadi masyarakatnya yang saya pintarkan, karena kan kayak tadi saya nggak bisa nangkepin orangnya, saya juga nggak bisa ngeluarin nomor BPOM. Yeah. Maka yang kita lakukan adalah edukasi, yang dilakukan media adalah memberikan informasi. Oke, jadi ini salah satu bentuk tugas sebagai warga negara, sebagai masyarakat untuk bisa saling mengedukasi kalau memang punya ilmu yang lebih gitu ya. Dan mungkin ini bisa menjadi contoh juga kepada masyarakat lain yang mungkin tahu ada hal-hal yang tidak baik di sekelilingnya, bisa speak up gitu ya. Betul. Dengan media sosial yang ada, dengan platform yang sekarang muncul gitu ya. Benar-benar dimanfaatin lah pokoknya sekarang, karena Indonesia kan negara kepulauan, luas sekali. Banyak banget yang DM dengan saya, "Dok, ini dok ada yang infus di di mobil. Dok, ini dok ada dok yang lagi viral di kota ini, polosan. Dok, ini dok ada dok gudang yang lagi seperti ini punya, lagi pembuatan seperti itu." It's real ya, itu yang terjadi ya. Itu yang kita mau angkat salah satu. Jadi bukan hanya edukasi, kita kasih contoh nyata, kasih realnya juga. Kalau kalian masih pakai, ini loh yang akan terjadi. Iya. Dan kalau kalian, banyak sekali yang di rumah sana yang sudah terlanjur pakai, don't know how to stop. Oh ya? Yes, karena kan ketergantungan. Ketika kamu stop, mukanya kusam, jerawat, ketakutan. Dan tidak pede lagi. Dan nggak pede, dan akhirnya stop cuma 1 minggu, 2 minggu, habis itu pakai lagi. Karena nggak tahu kayak gimana nih cara stopnya. Apakah aku bisa sembuh atau nggak? Aku nggak siap nih kayak gini. Bagaimana caranya? Nah, itu juga kita kasih solusinya bagaimana caranya. Jadi itu yang bisa didapatkan masyarakat ketika menonton juga. Yes, jadi bagi yang belum pakai, jangan sampai pakai. Bagi yang sudah pakai, kamu harus berhenti. Karena efeknya seperti ini, atau kalau enggak akan seperti ini, seperti itu. Oke, tapi berarti ketika kita berbicara mengenai cerdas memilih itu kan ada proses edukasi yang sangat panjang juga. Panjang. Nah, ngomong panjang aja kayaknya penuh dengan beban, panjang sekali. Jadi saya tahu bahwa prosesnya itu mungkin yang terlihat 3 tahun, tapi kan di belakang itu ada lebih panjang lagi prosesnya. Awalnya kan saya sudah 7 tahun di dunia estetik ya. 4 tahun itu ngomong dengan pasien. Jadi pasien tuh satu-satu kita ngomongnya. Jadi kayak kaset rusak ya. Jadi rasanya tuh pengen direkam aja suara kita, jadi puter aja di situ. Akhirnya saya putuskan, oke, nggak bisa kayak gini, karena per pasien, satu pasien paling 50 aja sudah capek banget. Makanya kita mau ngomong di YouTube, di platform yang lebih besar, supaya masyarakat tahu. Dan awal-awal waktu kita mengedukasi, kebanyakan orang bilangnya, pansos, cuma produkmu yang bagus. Dan itu saya cuekin aja. Dan sampai detik sekarang, ya itu sudah berubah. Jadinya paling cuma 3%, 5% yang ngomong seperti itu. Sisanya yang lain, terima kasih dok, berkat dokter. Ada nggak saya bilang, ya kenapa bisa seperti itu? Mereka sendiri yang ngerasain. Mereka sendiri yang dulu ngomongnya, Dr. Richard ini cuma pengen naikin pamor sendiri atau pansos sendiri. Waktu dipakai pas stop, rusak ya muka tuh. Bener ternyata dokter ini ngomongnya seperti itu. Akhirnya mereka sendiri yang sadar, mereka sendiri yang kasih tahu teman-teman. Terus waktu kasih tahu ke teman-teman, teman-temannya juga ngomongin dia seperti itu. Akhirnya I feel you, Dr. Richard. Tapi yang pasti hal seperti ini bisa Anda lihat juga pemirsa di acaranya Dr. Richard nanti di Metro TV gitu ya. Bagaimana kemudian banyak pasien-pasien ataupun juga edukasi-edukasi yang diberikan secara lebih real dan lebih transparan lagi, itu yang dijanjikan oleh Dr. Richard Lee. Harapannya tayangan di Metro TV nanti, acaranya Dr. Richard Lee bisa semakin mengedukasi masyarakat untuk bisa lebih cerdas lagi. Karena kalau masyarakat kita cerdas, berarti Indonesia pasti akan jauh lebih sehat lagi. Terima kasih banyak Dr. Richard Lee. Terima kasih banyak pemirsa sudah bersama dengan kami dan tetap di Metro TV.